Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ngaji Wali kembali mempersembahkan kisah-kisah hamba Allah yang menarik untuk disimak dan diambil pelajaran oleh kita semua dalam meniti langkah kehidupan di dunia ini. Semoga kisah-kisah yang kami persembahkan dalam channel ini dapat dijadikan sebagai inspirasi dan dapat diambil pelajaran oleh kita semua untuk menjalani hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sahabat sekalian, dalam episode ini channel Ngaji Wali akan berbagi kisah tentang masa kecil Syekh Siti Jenar atau San Ali yang sudah menjadi yatim piatu pada usia 3 bulan. Kisah ini kami sarikan dari beberapa sumber, namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan Syekh Siti Jenar memang penuh dengan kontroversi, mulai dari kelahirannya hingga sampai sejarah kematiannya. Saya yakin para pemirsa memiliki versi kisah yang lain yang berbeda dari kisah dalam video ini. Oleh karena itu silahkan sampaikan komentar sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia pada bagian bawah video ini. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat channel Ngaji Wali update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat semua akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas dan bermanfaat lainnya untuk para pemirsa tentunya. Dalam episode sebelumnya dikisahkan tentang kelahiran Syekh Siti Jenar atau yang memiliki nama kecil San Ali, di mana Ki Danuselo akhirnya dikaruniai seorang anak, meskipun anak tersebut bukan anak kandungnya, melainkan keturunan seorang ulama asal Malaka yang bernama Syekh Datuk Soleh yang telah meninggal sejak San Ali atau Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya. Tidak lama setelah kedatangan Datuk Soleh ke Caruban, keponakannya yang bernama Syekh Datuk Kahfi sampai juga di Caruban dengan tujuan yang sama, yaitu berdagang dan menyebarkan agama Islam. Datuk Kahfi dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, bijaksana, santun, dan memiliki wawasan luas. Hal itu membuat Ki Danuselo tertarik padanya, dan kemudian Ki Danuselo menjodohkan Syekh Datuk Kahfi dengan adik iparnya yang bernama Nyi Roro Anjung. Setelah tinggal beberapa lama di Caruban, Syekh Datuk Soleh berdagang dan mengajarkan Islam pada penduduk Caruban. Ki Danuselo tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Datuk Soleh, meskipun saat itu dirinya masih beragama Hindu-Buddha. Ki Danuselo mempersilahkan rakyatnya yang mau belajar tentang keislaman pada Syekh Datuk Soleh. Dan dalam diskusi yang sering mereka lakukan antara Datuk Soleh dan Ki Danuselo membuat mereka berdua sering asik mendiskusikan tentang ajaran Islam, yang membuat Ki Danuselo simpatik dengan ajaran agama Islam. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang kuwu, Ki Danuselo dibantu oleh seorang pangraksa bumi, yaitu pejabat yang mengurusi pertanian dan perikanan. Dia beragama Islam bernama Ki Somatullah. Ki Somatullah yang memiliki nama asli Raden Walangsungsang ini masih keturunan Raja Galuh. Sahabat sekalian, 2 bulan setelah Syekh Datuk Soleh berada di Caruban, wilayah ini dilanda oleh wabah penyakit yang membuat banyak warga Caruban sakit dan kemudian meninggal dunia. Wabah penyakit ini akhirnya juga menimpa Syekh Datuk Soleh. Dirinya mengalami sakit keras. Berbagai macam upaya dilakukan oleh orang-orang terdekat Syekh Datuk Soleh untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun Allah ternyata berkehendak lain. Akhirnya Syekh Datuk Soleh wafat dan meninggalkan istrinya yang kehamilannya saat itu sedang menginjak usia 6 bulan. Diperkirakan Syekh Datuk Soleh meninggal pada tahun 1426 Masehi. Sebagaimana diceritakan sebelumnya,
hubungan antara Ki Danuselo, Syekh Datuk Soleh, dan Syekh Datuk Kahfi juga Ki Somatullah ini berlangsung sedemikian akrabnya. Ketika Syekh Datuk Soleh wafat karena wabah penyakit yang melanda wilayah Caruban ketika itu, Ki Danuselo yang belum dikaruniai putra, dia meminta agar diperkenankan mengangkat bayi yang masih berada di dalam kandungan istri Syekh Datuk Soleh. Baik istri Datuk Soleh, Syekh Datuk Kahfi maupun Ki Somatullah tidak keberatan dengan hal tersebut, meskipun mereka tahu Ki Danuselo saat itu masih beragama Hindu-Buddha. Beberapa bulan setelah meninggalnya Syekh Datuk Soleh, istrinya melahirkan bayi mungil yang kelak di kemudian hari akan memiliki nama besar Syekh Siti Jenar. San Ali atau Syekh Siti Jenar ini diperkirakan lahir pada tahun 1426 Masehi di Caruban. Begitulah putra Syekh Datuk Soleh kemudian diangkat anak oleh Ki Danuselo atas dasar mimpinya yang menakjubkan. Ki Danuselo menamakan bayi itu dengan nama San Ali yang memiliki arti kumbang hitam. Dalam versi lain, Siti Jenar kecil memiliki nama Hasan Ali Al-Husaini yang dihubungkan dengan cucu Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Husain, putra Sayyidah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Syekh Siti Jenar diyakini masih keturunan Nabi Muhammad dari arah cucu beliau Husain. Kelahiran bayi mungil tersebut membuat Ki Danuselo, Ki Somatullah, dan Syekh Datuk Kahfi bahagia. Mereka berharap anak tersebut akan menjadi anak yang cerdas sebagaimana mendiang ayahnya. Bahkan Ki Danuselo berharap anak tersebut akan menggantikannya sebagai kuwu di wilayah Caruban. Mereka begitu menyayangi bayi San Ali yang tampan dan tumbuh sehat. Apalagi Ki Danuselo dan Ki Somatullah belum dikaruniai seorang anak sejak pernikahannya beberapa tahun sebelumnya. Sebagai seorang anak yatim, Ibu San Ali sangat menyayanginya. Dia mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada anak sematawayangnya tersebut. Tumpuan harapannya ada pada San Ali untuk melanjutkan perjuangan Syekh Datuk Soleh yang belum lama meninggalkan dirinya dan anaknya tercinta tersebut. 3 bulan setelah kelahiran San Ali, wilayah Caruban kembali dilanda oleh pagebluk atau wabah penyakit yang juga menyerang ibunda San Ali. Kian hari penyakit yang dideritanya semakin parah dan upaya pengobatan yang dilakukan tidak mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya tibalah saat yang sangat memilukan, di mana ibunda San Ali meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Begitulah nasib San Ali sejak dirinya masih berada dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal, dan kini ibundanya juga ikut menyusul kepergian sang ayah. Merasa prihatin dengan nasib bayi, San Ali, Ki Somatullah diam-diam ikut mengasuh dan mengamati perkembangan bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Lantaran peristiwa menyedihkan itu, Ki Somatullah dan istrinya menumpahkan seluruh kasih dan sayang mereka kepada bayi San Ali yang kini sudah menjadi yatim piatu. Demikianlah kisah Syekh Siti Jenar atau San Ali yang sudah menjadi yatim piatu sejak dirinya masih berusia 3 bulan, yang kemudian dia diasuh oleh Ki Danuselo, Ki Somatullah, dan Syekh Datuk Kahfi yang masih saudara sepupu dengan San Ali. Sahabat sekalian, dalam episode selanjutnya insya Allah kita akan menyampaikan, akan membahas tentang siapa sebenarnya Ki Danuselo yang menjadi ayah angkat dari San Ali atau Syekh Siti Jenar. Oleh karena itu sahabat sekalian, ikuti video selanjutnya untuk mengetahui kelanjutan dari kisah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.